Nah, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang jenis pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi tentang perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan sebuah pintu masuk bagian tengah, bagian belakang. Nah, perincian ruangan juga dapat menyebutkan nama-nama ruang beserta ciri-cirinya. Yang pertama contohnya, di sini ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV, kamar, dapur, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objeknya. Nah, di dalam deskripsi bagian yang berdasarkan anggota bagian objeknya itu berupa perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Seperti contohnya di situ ada gambar sebuah pantai ya. Nah, di pantai itu ada beberapa macam, yaitu bisa ada beberapa macam yang bisa dideskripsikan, yaitu contohnya pantai bisa menggambarkan pemandangan di bawah laut. Nah, pemandangan di bawah laut itu bisa deskripsikan seperti terumbu karangnya, jenis-jenis ikannya, begitu ya. Terus bisa juga kita mendeskripsikan tentang bagian-bagian bibir pantai. Nah, bibir pantai itu juga merupakan anggota dari pantai ya. Serta juga bisa kita deskripsikan dengan ombak dan pasirnya. Dan juga bisa kita angkat juga sebagai deskripsi bagian di pemandangan tumbuhan serta hewan-hewan yang ada di pantai. Yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang sedang berlangsung. Dalam deskripsi bagian ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat ke puncak atau inti, dan setelah itu penutup. Seperti contohnya adalah penulis mendeskripsikan awal pementasan. Lalu setelah awal pementasan, dideskripsikan lagi puncak adegan. Nah, mulai menyeluruh dideskripsikan, setelah itu juga diakhiri dengan penutup begitu. Yang keempat yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, di dalam deskripsi bagian berupa pemfokusan ini berisi tentang apa yang disukai dari sebuah deskripsi. Contohnya, di dalam bagian yang paling saya sukai di perpustakaan adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat yang biru memberikan kenyamanan yang luar biasa. Nah, di situ telah diangkat sebuah deskripsi tentang perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu kita fokuskan satu ruangan atau satu sudut pandang. Nah, di situ penulis mengangkat tentang ruang baca. Nah, di ruang baca itu ada berbagai macam buku bacaan yang tersusun dengan rapi, dengan rak yang unik bergelombang, dan memberikan cat yang biru yang bisa memberikan kenyamanan dan pengalaman yang luar biasa. Selanjutnya adalah ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Nah, dalam menyusun teks deskripsi juga kita harus memikirkan bagaimana bahasa yang akan kita digunakan. Nah, yang pertama adalah kita harus menggunakan kata khusus.
tidak boleh kata umum. Yang kedua, kita juga harus menggunakan kata dengan emosi yang kuat. Yang ketiga, menggunakan kata konkret atau nyata untuk memperjelas pendeskripsian kita. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kalimat yang terperinci. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa dalam tes deskripsi juga harus menggunakan kalimat yang melibatkan panca indera, ya. Jadi kalimat itu harus disinggung dengan panca indera kita, begitu. Dan yang keenam adalah menggunakan atau penggunaan kata konjungsi atau kata hubung. Nah, di dalam teks deskripsi kita juga harus menggunakan kata konjungsi dan kata penghubung. Serta yang selanjutnya yang ketujuh adalah menggunakan kata berimbuhan. Ya, kita sudah sampai dalam sesi tugas. Di situ Ibu sudah menyediakan sebuah contoh dari teks deskripsi tentang objek wisata yang ada di Bumi Minangkabau. Nanti warga belajar bisa membaca dan memahami bacaan dari teks deskripsi yang sudah disediakan, lalu warga belajar harus menjawab latihan-latihannya. Dan setelah membaca tes deskripsi tadi, warga belajar harus bisa menentukan yang pertama, objek wisata dari tes deskripsi tersebut. Apa sih objek wisata yang terdapat dalam teks tadi? Dan yang kedua, apa tujuan dari teks tersebut? Nah, kalian kan tadi sudah membaca tentang teks deskripsinya. Nah, tujuannya apa? Memperkenalkan tentang apa? Begitu ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas tersebut, lalu kumpulkan dengan tutor mata pelajaran Bahasa Indonesia PKBM Cendikia Lampung Tengah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu untuk kalian.